Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rinawati dari SMK Negeri 1 Bangsri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bersama saya sudah ada Ibu Nur Asia, guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Bangsri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ibu? Alhamdulillah, sangat baik Ibu. Sangat baik ya Ibu, Alhamdulillah. Nah Ibu, hari ini kita akan mengadakan sesi pra-observasi Ibu. Ini nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian kita ini melakukan sesi pra-observasi sebagai bagaimana untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibu sebelum mengajar. Adapun tujuan dari supervisi ini Ibu, supervisi akademik ini untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal sebelum Ibu mengajar, melakukan kegiatan pembelajaran itu seperti apa, dan juga bagaimana kesiapan Ibu nanti dalam mengajar, dan tentunya untuk menambah percaya Ibu ya dalam sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Begitu Ibu. Pertanyaan yang pertama Ibu, dipersilakan. Ini apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu nanti akan ajarkan di kelas? Jadi kita ini materinya tentang teks argumentasi, begitu Ibu. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah agar seluruh peserta didik nantinya dapat memahami tentang ide pokok dari sebuah teks argumentasi. Tentunya selain ide pokok, juga seluruh peserta didik memahami tentang gagasan penjelas yang merupakan bagian dari pelengkap ide pokok ini. Seperti itu Ibu. Selanjutnya Ibu, yang kedua, kira-kira area pengembangan apa ini yang akan Ibu capai nantinya? Untuk area pengembangannya adalah yang pertama, agar seluruh peserta didik ini nanti dapat berpikir secara kritis. Karena seluruh peserta didik nanti diminta untuk menemukan atau menentukan ide pokok setiap paragraf argumentasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, seluruh peserta didik ini nanti dapat bergotong royong. Mengapa? Karena metode kita menggunakan metode diskusi. Artinya ini sebuah tim yang bekerja. Satu dengan yang lain saling menyampaikan argumentasi untuk melengkapi atau menyempurnakan. Nah, inilah poin dari bergotong royong. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Mengapa mandiri? Setelah kegiatan diskusi dilaksanakan, seluruh peserta didik dalam kelompoknya masing-masing ini nanti diminta untuk melakukan sebuah presentasi. Ya, jadi presentasi ini nanti setiap kelompok yang tampil diminta untuk maju di depan, menjelaskan gagasannya, mengapa ia menentukan ide pokok dalam paragraf itu, alasannya apa. Kemudian gagasan pendukung atau penjelasnya ini bagaimana? Begitu Ibu. Jadi ada 3 area pengembangan nanti yang akan Ibu capai, Ibu. Harapannya ngoten ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya ini Bu, terkait dengan metode, kemudian model dan strategi pembelajarannya sih seperti apa ini Bu kira-kira? Untuk strategi pembelajarannya yang pertama ini menggunakan metode diskusi ya Ibu. Karena setiap kelompok tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi berdiskusi antar kelompok, kemudian presentasi di depan ya. Jadi yang pertama diskusi, yang kedua presentasi, kemudian yang ketiga tentunya dari kegiatan diskusi ini ada semacam kolaborasi antar peserta dalam diskusi. Seperti itu Ibu. Bagus sekali Ibu, luar biasa ini. Kemudian nanti Ibu menggunakan medianya apa ini kira-kira nanti Bu? Untuk medianya, karena ini sebuah teks argumentasi ya Bu, jadi media kita menggunakan
teks argumentasi ya. Teks. Jadi nanti saya akan menyiapkan beberapa teks argumentasi yang akan saya bagikan masing-masing kelompok. Jadi yang membedakan ini adalah teks argumentasi yang akan saya sajikan ini setiap kelompoknya akan berbeda-beda. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk kelompok satu dan kelompok yang lain ini saling bertanya jawabannya. Artinya setiap kelompok ini akan benar-benar berpikir kritis dan mandiri dalam menguraikan pendapatnya. Seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa. Jadi nanti teksnya beda-beda semua ya, Bu. Berbeda, satu dengan kelompok yang lain gitu ya, Bu. Benar. Wah, luar biasa, Ibu. Ini sepertinya sudah sangat matang sekali ini perencanaannya, Ibu. Nah, kira-kira ini nanti kita akan melakukan sesi observasinya hari apa, kapan, di kelas mana ini, Bu, kira-kira? Ya, untuk pelaksanaan observasi nanti bisa dilaksanakan minggu depan, Ibu. Minggu tepatnya depan. di hari Senin ya. Oke. Itu jadwal saya ada di jam ke-3.45 di kelas 11 PM 2. Oke, saya ulangi ya, Ibu. Berarti nanti di kelas 11 PM 2 Betul. jam 3.45 Betul. minggu depan gitu, Ibu. Minggu depan, betul. Nggih. Baik, Ibu, nanti pada hari tersebut saya ingin ikut di kelas Ibu, mengikuti pembelajaran Ibu, mengobservasi bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Dipersilakan, Ibu. Oke. Kemudian ini, Ibu, setelah sesi observasi di kelas nanti akan ada sesi selanjutnya, yaitu pasca observasi, Ibu. Iya. Namun nanti kita berdua akan ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu, dari Jepara, dengan Ibu Mariana Yekiana. Oke, silakan, Ibu. Sebelum kita akhiri, Ibu, ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan percakapan kita di siang ini, Ibu? Iya. Menurut saya ini program yang bagus ya. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan observasi seperti ini, maka setiap pendidik ya pasti akan menyajikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Artinya, guru benar-benar membuat sebuah skema pembelajaran yang menarik, yang baik. Karena ini kan nanti akan dilihat banyak orang, sehingga keinginan untuk tampil menjadi guru yang terbaik dan bisa menyajikan atau dinikmati oleh seluruh peserta didik ini membuat seseorang antusiasme untuk melakukan hal itu, Ibu. Jadi hal seperti ini saya sependapat untuk bisa dilakukan secara terus-menerus malahan. Semoga kita selalu mendapatkan diobservasi gitu ya, Bu, supaya kita juga tahu kiranya kekurangan kita seperti itu dalam mengajar, nggih, Ibu. Benar, Ibu. Karena tanpa kegiatan seperti ini, mungkin seorang guru akan terlena, merasa sudah profesional, sudah mengajar bertahun-tahun, jadi koreksi. Betul, jadi koreksi ini mungkin ya akan terabaikan, begitu, Bu. Betul. Jadi silakan dilanjutkan, Bu. Terima kasih, Ibu, atas supportnya. Ini saya juga masih tahap belajar, Ibu. Nanti semoga banyak yang terinspirasi dengan pembelajaran kita, sehingga kita bisa meniru hal-hal baik yang ada di dalamnya. Terima kasih, Ibu, sudah berkenan melaksanakan proses percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu lagi di hari Senin besok ya, Bu, minggu depan ya. Benar, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sampai bertemu lagi kembali ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat. Oke. Ini ada tempat duduk yang kosong 2. Ini tempat duduknya siapa? Ada yang tidak masuk. Siapa namanya? Mengapa? Sakit. Sudah berapa hari? Oh, baru ini ya. Kita doakan semoga Amel tadi ya. Mbak Amel lekas sembuh dan bisa bergabung di tengah-tengah kita semua. Ada lagi yang di sana kosong? Siapa? Nggak ada, memang kosong ya. Berarti hari ini hanya satu yang tidak hadir. Baik. 3. Siapa lagi? Laki-lakinya 2. Tempatnya di mana laki-laki? Belakang. Oke.
Terus mengapa ini yang laki-laki tidak hadir? Tidak tahu. Tidak ada izinnya ya. Ya. Kita doakan juga semoga yang pada kesempatan hari ini tidak hadir tanpa keterangan, ya, mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan pemikiran, supaya mengerti tentang pentingnya belajar, sehingga akan merasa apa ya, menyesal jika tidak hadir di sekolah, ya, sehingga semangatnya terbangun untuk selalu hadir di sekolah. Baik, sebelum kegiatan KBM ini kita mulai, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Oke. Jadi untuk memastikan seluruh peserta didik yang hadir pada kesempatan hari ini memang benar-benar ada di kelas. Saya mulai untuk absennya. Yang pertama, Ahris Sakdalah. Kemudian Anis Mayasari, Chania Rahmasari, Hinatun Nisa. Oke. Hari ini 3 orang yang tidak hadir. Baik ya, terima kasih untuk kalian yang saat ini hadir. Semoga selalu mendapatkan keberkahan kesehatan sehingga tetap bisa setiap hari hadir di sekolah ini. Baik ya, sudah belajar dari rumah? Sudah? Ya, berarti setiap hari kalian telah bersemangat untuk mempersiapkan diri agar dapat mengikuti KBM dan memahami lebih dalam tentang materi yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Sudah. Materinya apa? Bahasa Indonesia. Itu pelajarannya ya. Oke. Pelajarannya bahasa Indonesia. Materi kita adalah tentang apa? Teks argumentasi. Oke. Saya yakin kalian semuanya sudah mengenal tentang teks argumentasi. Mengapa saya mengatakan itu? Karena dulu di kelas ini ya, tingkat SMP ya. Tingkat SMP, kemudian kelas 10 itu pernah disampaikan tentang berbagai macam teks. Benar tidak? Benar ya? Nah, coba teks apa saja sih yang sudah pernah kalian pelajari dari SMP sampai dengan kelas 10 kemarin? Teks prosedur, terus apa lagi? Teks persuasi. Oke. Baik, kita tidak membahas tentang berbagai macam teks itu. Kita spesifik pada materi kita hari ini tentang teks argumentasi. Bagaimana, Mbak? Bisa tolong dituliskan di sana teks argumentasi itu apa? Silakan. Ya, apa ya? Tuliskan di sana teks argumentasi. Ya, menurut Mbak siapa namanya? Mbak Novia, ya. Jadi teks argumentasi adalah teks yang menguraikan sebuah pendapat. Jadi teks persuasi itu teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Jadi kalau kita mencoba untuk ya mengurai kembali tentang jenis paragraf kita praktek. Prakteknya adalah saya memiliki sebuah teks argumentasi, ya. Sebelum saya bagikan,
Silakan nanti membentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ya, silakan membentuk kelompok dulu. Nanti saya jelaskan di tahapan berikutnya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan duduknya secara berhadapan. Jika tidak satu meja berarti bukan kelompoknya. Ya, hitungan ketiga sudah terbentuk berdasarkan kelompok masing-masing. Jika terlambat dari hitungan ketiga, maka mendapatkan double text dalam analisis. Ya, silakan. Untuk mempresentasikan hasilnya. Mohon maaf ini karena terbatasnya waktu, jadi minta maaf sehingga tidak bisa tampil semuanya. Ya. Oke. Jadi terima kasih untuk kegiatan hari ini, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Jadi teks argumentasi itu teks yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat yang berdasarkan fakta. Nah, tadi kalian mencari sebuah ide pokok. Nah, dalam pencarian ide pokok ini bagian dari kalian telah mempraktekkan membaca kritis. Ya, membaca kritis itu membaca secara detail, terperinci, ya, untuk mencari makna lebih dalam, seperti itu. Dan makna yang lebih dalam yang kalian cari pada kesempatan hari ini adalah ide pokok dan kalimat penjelas, ya. Jadi yang kalian uraikan tadi tentang ide pokok dan alasan tentang ide pokok tersebut apa, ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Kita semuanya selalu sehat sehingga bisa melaksanakan KBM setiap hari. Aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Dinawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cikarang, Jawa Tengah. Kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Maria Yegiana Mulyati selaku pengajar praktik saya dan rekan guru saya Bu Nur Asia. Assalamualaikum Bu Nur, selamat pagi Bu Yegi. Bagaimana ini Bu kabarnya Bu? Baik sekali. Alhamdulillah. Sehat nih Bu ya? Bahagia. Ya. Ibu, hari ini saya sudah bersama dengan rekan saya untuk melakukan pasca observasi. Lanjutkan Mbak Evi. Jadi Ibu, terima kasih. Baik Ibu, Bu Nur Asia. Dalam percakapan pasca observasi ini, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan di minggu lalu Ibu. Dan tentunya saya sudah ikuti dalam kelas panjenengan ini. Pertanyaan ini nanti bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Langsung saja ke Ibu. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan kita terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah panjenengan lakukan kemarin Ibu? Ya. Kalau bicara tentang perasaan ya, pastinya senang
karena kita bisa mengevaluasi, memperbaiki kalau nanti ada kesalahan. Kemudian di sisi lain tentunya terdapat perasaan grogi ya dengan pembelajaran karena hal seperti ini berbeda seperti KPM biasa. Kalau KPM biasa itu tanpa diobservasi, artinya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan leluasa. Tetapi dengan diobservasi berarti kita harus melakukan sesuatu yang ibaratnya istimewa, dan hal ini perlu dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Ya, seperti itu. Berarti awalnya ada rasa grogi, ada groginya pastinya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Ibu. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan seperti itu juga dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan materi yang disampaikan. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya lanjutkan lagi. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang sudah dilakukan itu dalam kelas tersebut, lalu bagaimana langkah-langkah Ibu dalam pembelajaran tersebut? Baik, untuk area pengembangannya, area pengembangan ini ada 3 yang kita laksanakan. Pertama itu terkait dengan berdiri tulis, kemudian yang kedua gotong royong karena ini bentuknya adalah tim kelompok, kemudian yang ketiga adalah percaya diri. Ada 3 area pengembangan ya. Saya ulangi lagi, berarti Ibu ada kolaborasi tadi ya, berpikir kritis, dan juga yang satunya apa tadi Bu? Gotong royong. Kemudian yang pembelajaran yang sudah dilakukan apa saja? Untuk rangka-rangka pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama melaksanakan asesmen kompetensi awal ini setelah pembelajaran dilaksanakan. Kemudian yang kedua ini mempersiapkan membuat modul ajar. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan media pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan evaluasi belajar. Kan dari Ibu dari asesmen awal, kemudian tadi juga ada prosesnya, media juga sudah siap. Saya lanjutkan kembali Ibu. Menurut Ibu dalam melaksanakan pembelajaran kemarin ada kendala-kendala saat pembelajarannya Ibu Amira? Boleh diceritakan Bu? Kalau bicara mengenai kendala pasti ada. Jadi kemarin pada saat tugas kelompok ini dalam diskusi ini ada siswa yang kurang berani dalam berargumentasi ya. Jadi kurang beraninya ini kemungkinan karena belum terbiasa menyampaikan argumentasi di depan peserta didik atau di depan umum seperti itu, sehingga ini menjadi PR bagi saya. Kendala ini kenapa ya anak-anak mengalami kendala jadi kurang percaya diri, kenapa bisa terjadi hal itu? Jadi kepercayaan diri ini terbangun karena belum terbiasa untuk berbicara maupun tampil di depan umum, sehingga ketika ada momen seperti ini anak masih akan merasa kebingungan ini mau mengutarakan apa seperti itu, atau bisa juga di dalam hatinya ini sudah tersusun kata-kata, namun karena tidak terbiasa untuk menyampaikan di depan, jadi agak sulit untuk mengeluarkan kata-kata itu sendiri. Jadi ada rasa kurang percaya diri karena belum terbiasa ya dengan oleh Ibu. Nah Ibu, dengan adanya kendala tersebut ada solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut Ibu? Ya. Untuk solusinya ya ke depan ini PR untuk saya mungkin lebih ke membuat form seperti ini. Jadi tugas kelompok ini perlu digongkan setiap pertemuan seperti itu agar nanti peserta didik ini mempersiapkan dan masing-masing itu punya kontribusi untuk merasa saya harus tampil, saya harus bisa berbicara agar kedepannya ini hal seperti itu tidak terjadi. Luar biasa Ibu. Ibu misalnya ya ada grade 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu Ibu berada di grade berapa ini? 0 sampai 10? Ya, kalau bicara tentang grade pasti saya merasa ini belum sempurna karena perlu banyak perbaikan ya.
secara grade berarti kemungkinan 7 sampai 8 gitu ya. 7 sampai 8. Iya. Baik, Ibu. Ibu boleh tanya lagi, adakah hal-hal yang menurut Ibu perlu Ibu tingkatkan kembali dalam pembelajaran hidup yang Ibu? Ya. Bicara tentang hal yang perlu ditingkatkan ini, yang pertama ya Bu, menurut saya harus ke depannya ini menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi ya, tentunya terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional peserta didik ya, karena masing-masing ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, emosionalnya juga berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan modul ajar yang bervariasi seperti tadi. Setiap peserta didik itu punya kemampuan yang berbeda-beda, sehingga variasi ini perlu dilaksanakan. Begitu. Oke, tadi kan ada hal yang masih perlu dengan kembali lagi menurut Jenengan, lalu ada hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran sudah dilakukan kembali? Dengan hal baik yang sudah saya lakukan, yang pertama sebelum mengajar saya melaksanakan asesmen kompetensi awal. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan modul ajar. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu penilaian. Itu hal baik yang sudah dilakukan ya. Ibu terkait dengan tadi kan sudah ada hal yang perlu dilakukan lagi, sudah tahu hal yang sudah baik menurut Ibu ya. Rencana tindak lanjut untuk kedepannya ini bagaimana Ibu? Untuk rencana tindak lanjut kedepannya, tentunya hal yang baik ini perlu saya pertahankan seperti tadi. Sebelum mengajar di awal pembelajaran ya, ini melaksanakan kompetensi awal pembelajaran ini sangat penting untuk mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, membuat modul ajar yang terintegrasi dengan KSE dan berdiferensiasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, perlu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, yang sesuai dengan IT yang berkembang saat ini, dengan variasi-variasi dilakukan. Luar biasa Ibu ini untuk tidak lanjutnya, semoga bisa terrealisasi dengan baik Ibu ya, sesuai dengan harapan Ibu juga. Terus untuk berikutnya nih Bu, kan juga ada rencana tidak lanjut, apa ini komitmen Ibu ini pembelajaran yang dilakukan ke depannya? Untuk komitmen, tentunya saya harus lebih semangat lagi untuk mempersiapkan media pembelajaran ya, yang bervariasi, karena setiap peserta didik itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Luar biasa Ibu. Kalau boleh saya tanya lagi, kira-kira apa ini sudah ada komitmen kemudian rencana tidak lanjut yang akan dilakukan? Kapan ini akan dilaksanakan Bu? Ya, karena terkait dengan pelaksanaan harus secepatnya ya Bu. Ya, karena perbaikan ini harus dan wajib dilakukan. Tujuan dari pembelajaran itu kan semakin baik, semakin diminati. Ya, itulah yang dinanti. Jadi secepatnya, jauh lebih cepat lebih baik gitu ya Bu. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Semoga semua rencana ini dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Terima kasih Bu Asia. Mungkin saya ke Ibu Yeki dulu nih terkait dengan apa yang sudah kita terbincangkan tadi. Monggo Ibu boleh memberikan umpan balik Ibu terkait dengan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Evi dan juga Mbak Asia untuk proses pasca observasi ya, ini yang dengan menggunakan coaching ya Mbak Asia. Jadi Mbak Evi ini mencoba untuk menjadi seorang coach bagi panjenengan. Jadi di sini saya akan mengulas apa yang Mbak Evi lakukan guys. Jadi saya fokus ke Mbak Evi.
Mbak Evi tadi di awal itu sudah menanyakan kabar dan juga perasaan kepada Mbak Asia ya. Artinya di sini Mbak Evi sudah memunculkan bagaimana dirinya bisa mempunyai hubungan kemitraan yang baik antara coach dan coach, karena salah satu prinsip kemitraan yang harus dipunyai itu kan salah satunya di kemitraan. Di samping itu juga saya melihat tatapan mata Mbak Evi kepada Mbak Asia itu nggak lepas, artinya bukan kemudian Mbak Evi ke kamera atau ke VIP begitu, bukan. Ini juga menunjukkan bahwa Mbak Evi mencoba hadir sepenuhnya untuk presence kepada coachingnya begitu. Saya senang karena tadi di awal sudah menanyakan area pengembangan, kemudian Mbak Evi juga mencoba untuk mengulangi jawaban-jawaban dari Mbak Asia yang memang diperlukan untuk penekanan. Mengapa itu harus dilakukan? Karena saya melihat hal ini dipakai Mbak Evi untuk menggali Mbak Asia supaya bisa menyampaikan hal-hal yang lebih rinci, antara lain tadi kendala dalam pembelajarannya. Kemudian Mbak Asia juga sudah menyampaikan bagaimana ide kreatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan begitu. Kemudian coachnya ini juga sudah menanyakan rencana tindak lanjutnya mau dilakukan kapan sebagai sebuah komitmen atas apa yang tadi sudah Mbak Asia sampaikan begitu, sebagai tindak lanjut dari upaya coaching untuk memperbaiki pembelajarannya. Hanya satu hal mungkin yang kelupaan dari Mbak Evi menurut pandangan saya ya, ada baiknya juga ketika Mbak Asia sudah menyampaikan, saya akan secepatnya untuk menyampaikan, untuk melakukan tindak lanjut itu. Ada baiknya Mbak Evi juga memberikan pancingan dengan memberikan kata atau kalimat apresiatif supaya Mbak Asia ini segera melakukan. Misalkan ya, saya menunggu kabar baik dari Mbak Asia ini ya, bisa kami tunggu untuk bercerita lagi, berdiskusi lagi seperti ini. Saya ingin mendengarkan apa sih yang sudah dilakukan di kelas, kemudian hasilnya bagaimana, itu mungkin bisa ditambahkan sebagai rasa ketertarikan coach atas upaya yang akan dilakukan oleh coaching. Mungkin hanya itu Mbak Evi yang bisa saya tambahkan. Untuk garis besarnya semuanya sudah bisa dilakukan dengan sangat baik. Coachnya di sini sudah berpengalaman, coachingnya juga sudah bisa menyampaikan hal-hal yang memang diinginkan oleh coach begitu. Baik, seperti itu Mbak Evi dan Mbak Asia. Terima kasih. Terima kasih Bu Yegi. Demikian tadi proses pasca observasi yang kami lakukan. Semoga apa yang sudah direncanakan tadi bisa berjalan dengan baik ya Ibu. Saya akan tunggu kabar baiknya ya Bu Yegi. Mungkin minggu depan atau kita kan sering ketemu, jadi nanti ngobrol lagi ya Ibu. Kita sudah melakukan observasi, kemudian observasi juga sudah kita lakukan, dan hari ini kita pasca observasi. Jadi seluruh rangkaian kegiatan ini sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk pengajar praktik saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semuanya, sehingga saya bisa belajar banyak dari beliau. Kemudian terima kasih Bu Nur sudah menyempatkan waktu belajar bareng bersama saya. Kemudian kita jadi lebih tahu ya Bu terkait dengan pembelajaran. Kemudian kita juga bisa evaluasi diri, baik saya ataupun Bu As. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.